bahwa tari yang berpolakan tradisi ini ya, dia garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah dalam tari tradisi. Ya, baik itu dari koreografinya, kemudian dari musik atau alat yang digunakan, kemudian tata busana atau pakaian busananya itu seperti apa, dan alat riasnya atau dandanannya itu seperti apa. Ya, itu yang dimaksud dengan tari kreasi berpolakan tradisi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tari kreasi baru berpolakan tradisi non tradisi. Nah, di sini maksudnya ya, bahwa tari yang ini itu garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi tadi, baik dari hal koreografi, kemudian dari musik dan tata riasnya. Ya, jadi dia tidak terikat seperti tari yang satu ini tadi ya, tari kreasi berpolakan tradisi. Kalau tari kreasi baru berpolakan tradisi non tradisi ini, dia garapannya itu dia melepaskan diri dari pola-pola tradisi di atas ini tadi, ya. Dia tidak dilandasi oleh kaidah-kaidah apapun, ya. Ya. Kemudian dia juga tidak menggunakan atau tidak dalam koreografi, kemudian dalam musik atau karawitan, kemudian dia tidak menggunakan tata busana dan riasnya, ya. Nah, jadi antara tari kreasi berpolakan tradisi dengan tari kreasi baru berpolakan tradisi non tradisi ini berbeda, ya. Mereka memiliki pengertian yang berbeda, ya. Nah, anak-anak bisa baca ya, di sini saja sudah beda pengertiannya. Ya, artinya nanti juga ketika tari ini ditampilkan ya, itu tampilannya juga akan berbeda ya, dilihat dari itu tadi ya, kesimpulannya dilihat dari pengertiannya ya, dilihat dari proses pembawaan tari tersebut ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini ada 3 materi yang kita pelajari ya. Nah, apa saja tadi, masih ingat tidak apa materinya ya? Nah, jadi ibu guru di sini simpulkan materi yang kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, kita sudah belajar jenis tokoh dalam cerita tadi kan. Nah, jenis tokoh dalam cerita itu tadi kan terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang masih ingat apa tadi? Nah, tokoh yang pertama itu adalah tokoh sentral atau tokoh utama. Kemudian tokoh yang kedua itu tokoh bawahan, dan yang ketiga itu adalah tokoh latar. Nah, ini adalah 3 jenis tokoh yang jika kita lihat dari keterlibatannya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang latar dalam dongeng. Nah, latar dalam dongeng ini juga dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, dimana biasanya latar dalam dongeng itu dia terjadi di istana, kemudian di hutan, di pedesaan, pegunungan ataupun perairan ya. Nah, di sini jenis dongeng ya, jenis latar dalam dongeng itu juga dibagikan atau dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, yang pertama itu tadi ada latar tempat, kemudian ada latar waktu dan latar suasana ya. Nah, yang terakhir itu materinya adalah tari kreasi ya, dimana di sini itu adalah sebuah gerakan baru ya, gerakan yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik ya. Nah, jadi di sini ya, tari kreasi dibedakan menjadi 2 golongan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Golongan yang pertama itu adalah tari kreasi berpolakan tradisi, dan yang kedua itu adalah tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi ya, atau non tradisi ya. Jadi itu materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Ibu berharap kalian bisa mengerti, kalian bisa pahami dengan baik materi hari ini, sehingga bisa kalian terapkan dan kalian bisa bagikan materi hari ini dengan teman-teman kalian di luar sana. Mungkin mereka bisa belajar bersama dengan kita ya, yaitu dengan cara kalian membagikan link ya yang kita gunakan hari ini untuk belajar ya. Oke anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sampai berjumpa lagi di tema 8 subtema yang ketiga ya. Oke anak-anak,
Kita akhiri pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.